Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfudz, sosok panutan Wong NU, Nahdlatul Ulama. Beberapa orang mengatakan Sahal Mahfudz adalah kiai yang ilmunya selangit, meski tampak berada di dalam sosok yang ringkih dan sederhana. Pak Sahal itu sederhana sekali, jadi hidupnya tidak neko-neko. Padahal beliau kan bisa saja bermewah-mewah seperti itu, tapi nyatanya tidak, dan bisa membaur dengan masyarakat yang kecil-kecil yang di sekitar desa Kajen. Saya kagum dengan disiplin beliau yang super pokoknya disiplinnya itu, karena beliau itu tepat waktu, on time. Kalau jadwal sudah jam 7 kok tidak dilaksanakan jam 7, maka itu akan batal, tidak akan dilaksanakan. Yang paling tidak disukai itu kalau nggak mau disiplin. Kalau itu dilanggar itu biasanya Bapak itu suka marah gitu. Apalagi kalau sudah janji tidak ditepati, wah itu ya jangan tanya kalau marah. Bapak itu lebih banyak menggunakan untuk membaca mutola'ah, istilahnya mutola'ah kitab itu. Jadi kalau ada jam-jam tertentu untuk menerima tamu di luar itu memang di samping untuk keluarga juga untuk baca itu yang banyak. Karena sosoknya yang sederhana dan tak pernah menonjolkan diri, di kalangan NU sendiri acap disalah mengerti. Sangat berhati-hati dalam berbicara. Dan memang Bapak itu begini, domanya itu pokoknya bicara itu ya seperlunya lah. Di rumah ya biasa-biasa saja, cuma ya ngaji itu biasanya, ngajar guru-guru yang ngajar guru-guru. Jadi biasanya guru-guru itu kalau di luar jam-jam ngajar itu dia belajar. Maka dikelakan apa sedekah. Kama salaha kali uli suluh sapa Umar Nasor Sam ing pira-pira Nasrani Syam. Kurang lebih tahun 63 itu saya masih berada di pesantren Sarang. Cuma sudah sering pulang. Jadi awalnya juga hampir sama meniru dengan ayah saya. Kalau bulan Ramadan itu saya pasti di rumah dan bawa teman-teman yang di Sarang itu ikut ke sini ngaji sama saya. Sebab di Sarang saya sudah diizinkan oleh guru saya untuk mengajar. Kitab-kitab yang saya ajarkan di Sarang itu belum selesai, itu biasanya saya khatamkan di sini. Otomatis santri yang ngaji di Sarang kan ikut ke sini gitu. Sama dengan taktis saya membuka pesantren itu. Kemudian setelah itu saya berdiri di sini lah, banyak yang ngaji ke sini. Jadi teman-teman sini, guru-guru Matul Ifala itu semuanya murid saya itu. Guru-guru Matul Ifala yang sampai sekarang yang sepuh-sepuh itu udah ada yang bukan murid saya itu. Saya itu mengamati apa yang pernah dilakukan oleh orang tua saya dulu, bahwa pesantren ini pada momentum-momentum tertentu, misalnya ada maulid ya, ada acara Rajabiah, itu selalu memberikan santunan kepada masyarakat, pada tetangga, paling tidak tetangga yang dekat dengan pesantren, yang fakir-fakir itu, dalam bentuk pakaian bekas, dalam bentuk uang, dalam bentuk beras gitu. Lalu saya berpikir pada waktu tahun 78-79, saya berpikir kalau ini dibuat begini terus kan membuat mereka saling tergantung pada pesantren. Saya ingin ini dilembagakan dan memberikan mereka satu pengetahuan agar tidak ada ketergantungan. Nah, lalu saya aktifkan, saya mencoba membuat kegiatan pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat dalam arti bagaimana meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini yang sangat menaruh pada saya. Secara kelembagaan memang di organisasi betul gitu. Jadi tidak temporer hanya karena momentum itu, tapi terus kontinu begitu, bisa dievaluasi, bisa direncanakan gitu. Alhamdulillah ini berhasil gitu sampai sekarang.
Dengan nama kecil Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudz bin Abdul Salam Al-Hajani dari pasangan Kiai Mahfudz bin Abdul Salam Al-Hafidz dan Hajah Badiah, Sahal Mahfudz lahir di Desa Kajen, Margoyoso, Pati pada 17 Desember 1937. Kiai yang dibesarkan dalam lingkungan pesantren dan mengabdi di pesantren ini dikenal dengan pemikiran fikih sosialnya, sesuatu yang masih jarang dan aneh saat itu. Karena begini, fikih itu sendiri secara esensial itu adalah hasil dari ijtihad manusia, hasil dari buah pemikiran manusia, itu fikih. Memang dari definisi fikih itu sendiri dibuat oleh para ulama, semuanya sepakat bahwa fikih itu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan pekerjaan manusia sehari-hari, itu yang yang dihasilkan oleh ijtihad orang ahli fikih atau ahli-ahli. Dedikasi Kiai Sahal Mahfudz kepada pesantren, masyarakat, dan ilmu fikih tidak pernah diragukan. Ia menguatkan tradisi dengan ketundukan mutlak pada ketentuan hukum dalam kitab-kitab fikih, ditambah keserasian dengan akhlak yang diajarkan dari ulama tradisional. Dalam istilah pesantren, semangat tafakur atau memperdalam pengetahuan hukum agama dan semangat tawaruh bermoral luhur menjadi pokok perhatiannya. Minat baca Kiai Sahal sangat tinggi. Kiai Sahal punya koleksi 1.800 buku di rumahnya. Meskipun orang pesantren, bacaannya cukup beragam, seperti tentang psikologi hingga novel detektif. Walhasil, belum genap berusia 40 tahun, dirinya telah menunjukkan kepintaran dalam forum fikih. Ia juga pernah dianugerahi gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa dalam bidang pengembangan ilmu fikih, serta pengembangan pesantren dan masyarakat pada 18 Juni 2003 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Apa yang sesungguhnya mendasari itu semua? Apakah karena peranan Kiai adalah juga sekaligus guru, panutan bagi masyarakat atau jemaahnya? Sejak masih di sekolah di Madrasah Al itu sudah sering membaca Quran, Soal. Jadi ketika saya masih di kira-kira kelas 2, kelas 3 Sanawiyah itu saya sudah langganan Quran abadi waktu itu dan duta masyarakat waktu itu. Jadi dari situ lalu saya banyak pengalaman bagaimana menata administrasi, lalu saya tertarik bagaimana sih sebenarnya administrasi itu. Lalu saya belajar tentang buku deng misalnya, bagaimana memegang buku AB gitu, saya belajar juga gitu. Ada seorang organisatoris, wah apa sih organisator? Saya belajar organisasi, ada orang bilang soal sosiologis kok. Apa sih itu sosiologi? Saya belajar sosiologi. Saya membuat sesuatu itu sama sekali tidak berpikir untuk mendapatkan penghargaan. Jadi tentu saya kaget bagaimana kalau ada penghargaan apakah tidak menimbulkan penyakit hati saya gitu. Karena apa? Sesuatu yang semestinya sudah mulus ikhlas gitu, ketika dihargai tidak mustahil muncul rasa kebanggaan dan rasa sombong. Dan itu namanya ujub. Kiai Haji Sahal Mahfudz adalah pemimpin pesantren Maslakul Huda Putra sejak 1963. Pesantren di Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah itu didirikan oleh ayahnya, Kiai Haji Mahfudz Salam, pada tahun 1910. Dalam memimpin pesantren, Kiai Sahal dikenal sebagai pendobrak pemikiran tradisional di kalangan NU. Sikapnya yang menonjol ialah mendorong kemandirian dengan memajukan kehidupan masyarakat di sekitar pesantren melalui pengembangan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Kiai Sahal juga menegaskan sejak awal berdirinya NU, warga NU merupakan bagian dari masyarakat madani, berada pada kutub yang berseberangan dengan negara. Kiai Sahal mencoba mempertahankan tradisi tersebut.
Karena saya tidak mungkin menjangkau masalah-masalah ekonomi yang bersifat makro, maka saya usahakan masalah-masalah ekonomi yang bersifat mikro. Itu yang bisa saya lakukan dalam proyeksinya adalah kegiatan-kegiatan lokal, kegiatan-kegiatan kecil, kegiatan-kegiatan minor gitu yang sangat menjadi kebutuhan masyarakat lokal. Tentu yang saya ingin kembangkan adalah kemandirian dan pembentukan satu kreativitas. Ini sangat penting sekali. Sebab itu dengan menciptakan para peserta didik kreatif, dia akan mampu mengembangkan dirinya sendiri dalam hal mencapai pendidikan dan pengalaman yang lebih jauh. Lain halnya kalau menggunakan satu sistem doktrinal, itu dia beku jadinya. Akhirnya jadi manusia yang manut saja tanpa harus tahu mau dibawa kemana arahnya. Kiai Sahal menikah dengan Hajah Doktoranda Nafsiah binti Kiai Haji Abdul Fattah Hashim, pengasuh pesantren Fatimiyah Tambak Beras Jombang pada 1968, yang masih mempunyai hubungan darah dengan Gus Dur alias Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ibu kandung Hajah Nafsiah adalah adik kandung ibu dari Gus Dur. Sementara itu, ayah dari Kiai Sahal Mahfudz masih sepupu dari Kiai Haji Bisri Samsuri, kakek Gus Dur. Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfudz dikenal sebagai sosok ulama dengan pemikiran fikih sosial dan kenegaraan yang mumpuni. Di bawah naungannya, Nahdlatul Ulama dinilai mampu menjadi organisasi yang menghargai toleransi antar umat beragama. Maslahahnya kepada umat ya banyak sekali, terutama kalangan pesantren. Jadi kalangan pesantren ini memang beliau buat agar para santri-santri ini benar-benar berwawasan ke depan yang sangat luas. Jadi tidak terlalu picik di dalam menyikapi daripada ilmunya. Kiai Sahal seorang ulama yang sudah termasuk baik di ranah nasional maupun internasional. Seorang ulama yang tidak hanya dikenal oleh kalangan pesantren, namun banyak pula kalangan intelektual mengenal beliau. Pemikirannya yang dinamis, fleksibel, kritis, terhadap suatu masalah dan kontekstual dalam memahami sebuah keadaan, membuat namanya begitu familiar pada semua kalangan. Banyak perguruan tinggi baik lokal maupun mancanegara mencoba mempelajari pemikiran Kiai Sahal, namun mereka sampai sekarang masih belum bisa memahaminya. Kiai Sahal adalah seorang ulama yang ulet dalam hal menulis. Banyak sudah karya yang beliau lahirkan, mulai dari makalah, buku, dan kitab. Beberapa kitab hasil karyanya, antara lain Tarikatul Husul ala Lubul Usul, Fawaidun Najibah, Syamrotul Hajaniyah, dan masih banyak lagi. Kita harus embat-embat dengan satu metode yang tepat, atau satu strategi yang tepat, kita memperoleh satu bargaining position. Itu yang penting di sana sebenarnya, dan itu yang saya lakukan sebenarnya. Semua orientasinya adalah orientasi keumatan, orientasi kemasyarakatan, bukan orientasi ke kelompok dan golongan gitu. Pendidikan, moral, akhlak, dan ekonomi itu yang paling aspek yang paling sangat menjadi kepedulian umat banyak itu, dan jadi kebutuhan yang sangat mendasar. Kiai Sahal Mahfudz memulai pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah tahun 1943 sampai 1949, Madrasah Sanawiyah 1950 sampai 1953, dan Perguruan Islam Mataliul Falah, Kajen Pati. Jadi saya ini karena masa kecil saya ini terus terang diasuh oleh kedua orang tua saya itu sangat sebentar sekali, karena saya umur 8 sudah ditinggalkan orang tua saya, ibu. Dan ayah saya itu saya masih sekitar umur 8-9 gitu kira-kira. Dan waktu itu saya dirawat atau diambil oleh yang saya itu perempuan gitu. Tapi soal masalah pendidikan diasuh oleh paman saya, adik ayah saya namanya Ki Abdullah Salam. Itu sampai selesai di kelas 3 Aliyah Mataliul Falah, kira-kira tahun 1950
Itu saya lulus dari sanawiyah. Jadi sekolah formalnya saya hanya lulus sanawiyah sebenarnya. Setelah beberapa tahun belajar di lingkungan sendiri, Sahal Mahfudz muda nyantri ke pesantren Bendo, Pare, Kediri, Jawa Timur, di bawah asuhan Kiai Muhaji. Selanjutnya, tahun 1957 sampai 1960, belajar di pesantren Sarang, Rembang, di bawah pimpinan Kiai Zubair. Pada pertengahan tahun 1960-an, Kiai Sahal belajar ke Mekah, di bawah bimbingan langsung Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, lebih dari situ lalu saya nyantri di pesantren Bendo Kediri Pare. Nah, kira-kira 3,5 tahun gitu. Habis dari situ lalu saya nyantri di pesantren Karangmangu Sarang Rembang, gitu. Kira-kira fullnya gitu, yang saya anggap full itu karena memang terus-menerus gitu. Kira-kira 2 tahunan, karena meskipun tahunnya lebih dari 3 tahun sedikit, tetapi sering pulang sudah waktu itu. Sudah sering ikut menangani pesantren dan madrasah Matlul Qur'an. Pendidikan umumnya hanya diperoleh dari kursus ilmu umum di Kajen 1951 sampai 1953. Namun pemikiran-pemikiran Kiai Sahal mendapat apresiasi secara luas, baik di level nasional maupun internasional. Yang paling urgent pertama kali tentu adalah pendidikan keluarga. Ini yang penting, bagaimana menciptakan satu pendidikan keluarga yang harmonis itu lebih dulu. Nah, baru keluar itu bisa dikendalikan. Tapi kalau pendidikan keluarga sendiri sudah tidak terkendalikan, bagaimana mengendalikan pendidikan anaknya di luar? Susah sekali. Ini yang paling urgent. Saya bilang pendidikan bukan pengajaran. Ya, artinya si suami istri ketika sudah punya anak, dia harus memposisikan sebagai pendidik. Itu harus memposisikan sebagai pendidik. Jadi ada proses pendidikan keluarga. Kalau ingin menjadikan anaknya menjadi kreatif, ya harus dididik bagaimana metode pembentukan kreativitas si anak itu sendiri. Itu misalnya. Di dalam kemasyarakatan, Kiai Sahal memegang beberapa jabatan penting. Salah satunya, beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI sejak tahun 2000 hingga tahun 2014. Selama 2 periode, menjabat sebagai Rais Am Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama sejak tahun 1999 hingga 2014. Kiai Sahal selama 10 tahun memimpin Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Jawa Tengah. Kemudian didaulat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI tahun 2000 sampai 2005. Di luar itu, Kiai Sahal adalah Rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama atau INISNJ, Jepara, Jawa Tengah, sejak tahun 1989, hingga mengantar institut itu menjadi Universitas Islam NU Jepara pada tahun 2013. Kajen terletak di Kecamatan Margoyoso, kira-kira 18 km dari Kota Pati ke arah utara. Luas desa Kajen hanya sekitar 63 hektar. Di desa ini tidak ada sawah sama sekali. Walaupun demikian, roda ekonomi desa ini berputar sangat kencang. Di desa Kajen terdapat banyak bangunan menjulang tinggi, seperti pondok pesantren, gedung madrasah-madrasah, dan rumah penduduk desa Kajen. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai wira swasta, sehingga banyak ditemukan toko, warung, dan usaha persewaan mobil atau peralatan. Bahkan, di sepanjang jalan Ngemplak Bulu Manis, berjajar toko-toko yang menawarkan aneka produk.
Di desa ini ada sekitar 30-an pondok pesantren putra-putri, 4 madrasah dengan fasilitas penunjang bagi masyarakat desa Kajen dan sekitarnya, seperti masjid, TPQ PAUD, TK, SD, SMK, Puspela, LPBA, dan lain-lain. Di desa Kajen pula terdapat banyak tokoh-tokoh Islam yang berperan dalam penyebaran agama Islam di wilayah Pati. Salah satunya yang menonjol adalah Kiai Haji Sahal Mahfudz. Ya, Kajen itu dulu disebut Haji Ijen. Haji Ijen itu karena yang mendirikan Kajen ini bukan Mbak Ahmad Mutamakin, dari pamannya Ki Samsudin. Haji Samsudin itu haji satu-satunya di sini. Itu namanya Mbah Samsudin, makamnya di barat, sebelah barat Mbah Ahmad Mutamakin. Di desa ini juga terdapat makam Waliullah Syekh Ahmad Al-Mutamakin yang menyebarkan agama Islam di wilayah Pati sekitar abad 17. Menurut masyarakat setempat, Mutamakin adalah cicit Jaka Tingkir dari ayah bernama Pangeran Benowo II. Banyak murid-murid dan keturunannya yang menjadi ulama-ulama besar pada zamannya. Secara turun-temurun, murid-muridnya antara lain Syekh Ronggo Kusumo, Syekh Badar, Syekh Mizan, dan lain-lain. Sedangkan keturunannya antara lain Syekh Hendro Muhammad, Kiai Haji Bagus, Kiai Haji Abdul Salam, Kiai Haji Nawawi, Kiai Haji Siroj, Kiai Haji Abdullah Salam, Kiai Haji Baidelowi Siroj, Kiai Haji Hashim Asyari, Kiai Haji Bisri Samsyuri, hingga Kiai Haji Sahal Mahfudz dan juga Gus Dur. Nah, akhir-akhir orang lalu menafsiri Kajen itu adalah keajenan, diajeni. Sebab kenyataan real banyak orang Kajen itu diajeni di masyarakat sekitar gitu. Karena kebetulan elit-elit ulama itu ada di sini gitu. Jadi kebetulannya karena banyak itu. Kajen merupakan potret desa yang unik dan menarik. Tidak sebagaimana desa umumnya, Kajen tidak memiliki sawah. Namun kehidupan bisa dikatakan maju dari segi pendidikan, karena memang Kajen terkenal dengan sebutan kampung santri. Setidaknya ada 26 pesantren dan 4 madrasah dengan ribuan santri tinggal di situ. Di samping populer dengan julukan kampung santri itu, juga menjadi objek ziarah umat Islam dari berbagai daerah. Di desa ini pernah hidup orang suci bernama Syekh Kiai Haji Ahmad Mutamakin atau Mbah Mutamakin, cikal bakal keberadaan desa Kajen. Sebagaimana diketahui banyak orang, desa Kajen menyimpan sejarahnya yang panjang. Meskipun tidak mempunyai sawah seperti desa-desa lain, secara ekonomi, masyarakat Kajen bisa dikatakan kecukupan. Bahkan setiap tahunnya, peningkatan itu dapat disaksikan dan dirasakan. Keberadaan masyarakat Kajen tertopang dengan mukimnya ribuan santri yang berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia. Mereka datang untuk merasakan sejuknya desa Kajen dan ramainya kegiatan tholabul ilmi. Ceritanya seorang wali itu kan punya keramat. Ini sudah di Al-Quran juga sudah ada, jadi tidak bisa orang mengingkari keramat wali. Kalau udah dikatakan waliullah itu pasti punya karomah istilahnya. Dan orang yang mengingkari karomah itu ya tidak benar, sama dengan mengingkari wali gitu. Kalau Nabi punya mukjizat kan gitu, kalau wali punya keramat gitu. Nah, keramat wali ini yang menimbulkan berbagai macam berkah. Dan oleh karena itu layak orang yang bukan wali mohon apa itu sorotan dari keramat ini. Karena kedekatan wali itu pada Allah. Namanya wali itu kan orang yang paling dicintai Allah.
Pesantren adalah sebuah bentuk pendidikan keislaman klasik tradisional yang masih memegang teguh dalam mendalami dan memahami ajaran intelektualitas Islam. Sejak zaman Nabi hingga masa kejayaan Imam Empat, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Secara etimologis, pesantren terdiri dari kata asal santri yang mendapat awalan pe dan akhiran an menjadi pesantren, yang menunjukkan sebuah tempat di mana para santri mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam dan kehidupan. Jadi mula-mula pesantren ini didirikan oleh ayah saya, yaitu sebenarnya ayah saya itu mendirikan pesantren ini tidak lalu membangun pesantren dalam bentuk fisik, tidak. Jadi mula-mula bagi ayah saya itu kan nyantri di Tebu Ireng setelah dari Makkah. Beberapa tahun di Makkah itu pulang lalu nyantri di pesantren Tebu Ireng Kiai Hasyim Asy'ari. Ayah saya di Tebu Ireng itu sudah mengajar, diperintah oleh Kiai mengajar. Nah, ketika bapak saya pulang ke sini itu sudah membawa santri yang semula pada ngaji di Tebu Ireng itu ikut ayah pulang nyantri di sini. Semakin tambah semakin nambah, akhirnya butuhkan tempat sendiri, lalu berdirilah namanya pesantren ini. Dan terus dari sedikit terus bertambah-tambah. Nah, sebelum itu sebenarnya sudah ada pesantren yang lain, yaitu mbah saya di sebelah selatan itu. Dalam pesantren ada sebuah sistem yang rigid dan baku. Semuanya saling terkait, yang mengental menjadi sebuah tradisi para santri dan menjelma dalam karakter pribadinya, sehingga seringkali santri mendapat julukan yang khas dan menarik, baik itu menyangkut cara hidup, pola pikir, dan perilakunya. Berbeda dengan sebuah lembaga yang mengasramakan peserta didik, pesantren tidak hanya menjadi sebuah tempat tidur atau istirahat saja. Lebih dari itu, dengan sistem dan metodenya, dalam pesantren terjadi proses pendidikan yang khas dan unik di dalam membentuk sebuah karakter melalui internalisasi keilmuan dalam perilaku sehari-hari yang dikontrol dan diawasi selama 24 jam melalui berbagai aktivitas dan program kegiatan pendidikannya. Saya melihat beliau itu orang yang orang yang paling getol tentang berpikir kesejahteraan sosial. Paling getol, seorang tokoh figur kiai yang banyak berpikir tentang pengembangan masyarakat. Baik pengembangan masyarakat di bidang keilmuan tentu ya, karena wujudnya lembaga ini itu bisa dilihat indikatornya, beliau itu membebaskan pribumi sekolah di sini. Totalitas bebas beasiswa. Padahal jumlah di sini kira-kira 20% siswa sini itu pribumi asal Kajen itu bebas total. Pesantren sebagai basis pengkaderan umat Islam tetap memiliki daya tarik tersendiri karena masih tetap konsisten dengan tugas dan fungsinya menyadarkan masyarakat secara terus-menerus dalam rangka amal ma'ruf nahi munkar untuk menyelamatkan umat manusia dari kealpaan atas eksistensi dan tujuan hidupnya sehingga akan terhindar dari kesesatan dunia dan siksaan akhirat. Lebih dari itu, pesantren terus melakukan pembenahan dan membuka diri untuk mengkaji teks-teks klasik, serta juga senantiasa membaca tanda-tanda zaman mutakhir yang semakin menggila dan cenderung menenggelamkan kesadaran kritis masyarakat. Mengapa pesantren demikian terlihat kuat dan setia pada garis perjuangan dan keyakinannya, serta mempertahankan identitas budaya keislamannya? Saya masih berkisar pada masalah pendidikan dan dakwah. Masih berkisar ke sana. Jadi dakwah, pendidikan dalam arti luas, dan dakwah dalam arti luas bukan dakwah hanya untuk mengajak salat saja, bukan dakwah untuk mengajak sedekah saja, tetapi dakwah untuk mengajak hal-hal yang bersifat maslahah bagi kepentingan umat banyak, itu juga termasuk dakwah. Bagaimana dengan proses Kiai Sahal Mahfudz sendiri? Menjadi seorang yang disebut Kiai, apakah kiai itu semacam gelar atau amanah? Soalnya kan ada juga kiai dari masyarakat yang sebenarnya bukan karena ilmunya,
Tapi karena pinternya ngomong aja kan. Ya, karena dia pinter pidato, sering tabligh, meskipun bukan kiai lalu diberi kalimat kiai kan banyak juga gitu. Bukan hanya itu kan juga. Ini produk apa ini? Lalu bukan produk peres, itu produk masyarakat, sama-sama produk masyarakat. Karena yang memberikan label kiai itu masyarakat, karena dia sering mendengarkan ceramahnya. Tetapi kalau saya ada kriteria, yang kriteria ulama itu ada. Itu menurut Imam Ghazali ada 5 kriteria ulama itu, ada 5 ciri disebut sebagai ulama itu, tidak sembarang orang. Pesantren dengan segenap tradisinya yang berdasarkan pada nilai-nilai yang digagas oleh Islam memiliki kemampuan survival, dan itu telah terbukti hingga saat ini. Pesantren dalam sejarah keberadaannya selalu menempatkan kesadaran kritis dan emansipatoris di dalam melaksanakan tujuan hidup dan kehidupan di sekitar dirinya. Pesantren adalah salah satu aset bangsa Indonesia yang indigenius dan bersifat lokal. Dilihat dalam waktu ke depan, dengan berbagai aset dan ciri yang selama ini dimiliki, mempunyai potensi cukup besar untuk ikut serta di dalam proses kebangkitan bangsa yang saat ini sedang terpuruk. Kiai Haji Sahal Mahfudz adalah salah satu dari ulama Islam Indonesia yang sangat mengedepankan persatuan Islam. Pada 2012, pasca meletusnya kasus Syiah Sampang, puluhan Kiai Madura dan Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur mendatangi Kiai Sahal di kediamannya. Mereka melakukan lobi kepada Kiai Sahal agar menyetujui aspirasi mereka untuk menyesatkan aliran Syiah. Namun, Kiai Sahal menolaknya. Jadi sebenarnya kita harus menerima perbedaan karena kenyataan real, pluralitas dan pluralisme itu sebenarnya merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Dimulai saja dari esensi manusia itu sudah dibedakan antara laki dan perempuan. Gitu, ada yang muda, yang tua, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang kaya, ada yang miskin. Ini semua kan perbedaan-perbedaan begitu. Lalu ada syu'uban, ada beberapa bangsa, ada qabail, ada beberapa suku. Ini juga perbedaan-perbedaan yang tidak bisa kita ingkari. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita memanage perbedaan itu menjadi satu potensi. Bukanlah untuk memperlebar perbedaan menjadi satu konflik. Itu yang tidak bisa, tidak benar menurut ajaran Islam. Sebagai ulama yang dikenal ahli dalam bidang ilmu fikih, juga dikenal sebagai tokoh Islam yang ramah dan toleran, Ketua Rois AM PBNU 1999-2014 ini telah menunjukkan teladan bagaimana fungsi ulama harus ditegakkan dalam mengokohkan persatuan kaum muslimin. Karena ayat sendiri mengatakan ada perbedaan-perbedaan antara bangsa dan suku, tetapi lita'arafu, supaya ada saling mengerti, saling ada pengertian satu dengan yang lain, bukan saling bentrok dan saling konflik. Kiai Haji Sahal Mahfudz tumbuh dan besar di lingkungan pondok pesantren yang kental dengan tradisi Nahdliyin. Namun Mbah Sahal, demikian biasa disebut, dikenal sebagai kiai berpengaruh dan disegani. Tak hanya di lingkungan NU, tetapi juga seluruh ormas Islam lainnya. Kebiasaan meliburkan santrinya pada bulan Ramadan tidak menjadikan tempat belajar non-formal itu sepi aktivitas. Justru kegiatan ngaji cukup ramai karena dibuka untuk umum. Pondok pesantren Maslakul Huda selalu menjadi rujukan mereka yang hendak belajar agama Islam. Ponpes yang diasuh Kiai Sahal Mahfudz selalu kedatangan santri luar daerah saat pasanan atau bulan puasa. Begitu juga dari masyarakat sekitar yang juga ingin menambah ilmu dan pengetahuannya di bidang agama. Tidak hanya kalangan santri ponpes sekitar desa Kajen atau Pati saja, mereka juga datang dari Kediri, Tuban, Magelang, Kendal, Jepara, dan Kudus, turut memperdalam ilmu agama selama 2 pekan. Materi ngaji saat pasanan yang dimulai 2 Ramadan tidak ditentukan sesuai keinginan para kiai atau ustadz, namun menyesuaikan kebutuhan dari para santri tiban ini. Tiap tahun, kitab yang akan diajarkan selalu berganti, sehingga tidak monoton.
Kiai Sahal semasa hidupnya terlibat langsung dalam hal ini. Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA, menilai Kiai Sahal Mahfudz merupakan ulama langka. Menurut pakar hadis dan pengasuh pesantren Darussunnah Ciputat ini, ulama terbagi ke dalam 3 tipe. Pertama, ulama yang bisa membaca dan memahami kitab kuning, serta bisa menulis kitab kuning. Ulama jenis ini jumlahnya sangat sedikit, seperti piramid terbalik. Menurut Kiai Ali Mustafa, Kiai Sahal Mahfudz merupakan ulama jenis ini yang jumlahnya memang sangat langka. Dalam pandangan pakar hadis ini, dalam bidang politik, Kiai Sahal terlihat sangat netral, tidak memihak kemana-mana. Kiai Sahal mendudukan diri sebagai ulama yang mengayomi umat. Kiai Sahal Mahfudz tidak tergoda untuk masuk ke dalam satu kotak partai yang akan membatasi wilayahnya. Anak ketiga dari 6 bersaudara, Kiai Sahal merupakan ulama kontemporer Indonesia yang disegani karena kehati-hatiannya dalam bersikap dan kedalaman ilmunya dalam memberikan fatwa terhadap masyarakat, baik dalam ruang lingkup lokal, yakni masyarakat dan pesantren yang dipimpinnya, dan ruang lingkup nasional. Sebelum mengenal Kiai Sahal, orang akan melihatnya sebagai sosok yang biasa-biasa saja. Dengan penampilan sederhana, orang mengira Kiai Sahal manusia biasa saja yang tidak punya pengetahuan apapun. Namun ternyata, pengetahuan dan kepakaran Kiai Sahal diakui kalangan luas. Kiai Sahal Mahfudz dididik oleh ayahnya, yaitu Kiai Haji Mahfudz, yang memiliki jalur nasab dengan Syekh Ahmad Mutamakin, yang diyakini termasuk salah seorang pejuang Islam yang gigih, ahli hukum Islam atau faqih yang disegani, seorang guru besar agama. Dan lebih dari itu, oleh pengikutnya dianggap sebagai salah seorang waliullah. Namun, Kiai Sahal Mahfudz sangat dipengaruhi oleh kekiaian pamannya sendiri, Kiai Haji Abdullah Salam. Sedari kecil, Kiai Sahal dididik dan dibesarkan dalam semangat memelihara derajat penguasaan ilmu-ilmu keagamaan tradisional. Apalagi Kiai Mahfudz Salam, ayahnya sendiri seorang Kiai ampuh, adik sepupu almarhum Rais Am NU, Kiai Bisri Samsuri. Selain itu, juga terkenal sebagai hafizul Quran yang wirai dan zuhud, dengan pengetahuan agama yang mendalam, terutama ilmu usul. Tentu untuk di kajian sini yang memelihara saya, tentu ayah saya dan paman saya, Kiai Abdullah Salam, itu idol saya. Kemudian untuk guru di luar saya itu Zubair Sarang, itu memang idola saya. Beliau itu Zubair Sarang membimbing saya sampai menjadi kritis dan sering memancing-mancing pertanyaan-pertanyaan. Saya punya bukti sekali bahwa guru-guru saya itu tidak ada yang melayani saya dengan emosi, dengan senang hati, dan bahkan kadang-kadang dipancing dengan satu perkataan, kue lanang, aku yo lanang. Anda laki-laki, saya juga laki-laki loh. Itu kan namanya menantang saya, bukan malah marah, bukan. Pesantren adalah tempat mencari ilmu, sekaligus tempat pengabdian Kiai Sahal. Dedikasinya kepada pesantren, pengembangan masyarakat, dan pengembangan ilmu fikih tidak pernah diragukan. Pada dirinya, terdapat tradisi ketundukan mutlak pada ketentuan hukum dalam kitab-kitab fikih, serta keserasian total dengan akhlak ideal yang dituntut dari ulama tradisional. Atau dalam istilah pesantren, ada semangat tafakuh atau memperdalam pengetahuan hukum agama, dan semangat tawaru atau bermoral luhur. Yang menarik dari Kiai Sahal sangat dekat dengan buku-buku. Minat baca Kiai Sahal sempat tinggi dan bacaannya cukup banyak. Terbukti dengan koleksi 1.800-an judul buku di rumahnya. Hal itu menunjukkan minat bacanya yang besar. Demikian pula ragam bacaannya hingga soal psikologi dan bahkan novel detektif. Meskipun tentu saja bacaan terbanyaknya adalah masalah keagamaan. Sebagai pembaca buku yang tekun, Kiai Sahal juga penulis buku yang produktif. Berbicara tentang karya tulisnya pada bagian fikih, Kiai Sahal menulis Al-Syamarah Al-Hajainiyah yang membicarakan masalah fukaha, Al-Barakatuh Al-Jumu'ah. Ini mengenai gramatika Arab.
Sedangkan karya Kiai Sahal yang berbentuk tulisan mencakup wilayah pemikiran yang luas seperti soal tarikat, pendidikan pesantren, fikih sosial, dan bahkan ensiklopedi ijma. Serta masih banyak lagi risalah dan makalah yang tidak diterbitkan mengenai persoalan sosial dan budaya masyarakatnya. Kitab Tariqatul Husul ala Gayatil Wusul ditulis dalam bahasa Arab dan dicetak pertama kali pada tahun 2000. Buku ini menjadi sumber referensi utama di salah satu universitas, di Universitas Jamiatul Quranul Karim, Sudan. Meskipun menjadi bahan kajian di Sudan, namun kitab karya Mbah Sahal ini kurang begitu dikenal di Indonesia. Hanya beberapa pesantren yang mengkajinya, seperti pesantren Benda Brebes. Tidak dikenalnya kitab kuning tersebut karena keterbatasan jumlah cetak. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan ketertutupan pesantren di Indonesia dalam menerima karya-karya ulama Nusantara. Sebenarnya yang saya ingin lontarkan adalah kontekstualisasi fikih itu sendiri dan kontekstualisasi kitab-kitab kuning. Karena di dalam bahasan kitab fikih-fikih klasik maupun kitab-kitab kuning yang klasik itu ada beberapa nuansa persoalan-persoalan sosial yang sangat aktual dan masih sangat relevan dengan kehidupan masyarakat sekarang ini. Supaya referensi-referensi klasik itu jangan dianggap sepele begitu. Karena memang satu kekayaan, satu turas istilahnya bagi umat Islam dan bagi masyarakat secara keseluruhan. Kiai Sahal Mahfud, seorang pakar fikih atau hukum Islam yang sejak menjadi santri seolah sudah terprogram untuk menguasai spesifikasi ilmu tertentu, yaitu dalam bidang ilmu usul fikih, bahasa Arab, dan ilmu kemasyarakatan. Kiai Sahal juga mampu memberikan solusi permasalahan umat, tak hanya terkait dengan 3 bidang tersebut. Contohnya, dalam bidang kesehatan, Kiai Sahal menemukan suatu bagian tersendiri dalam fikih. Bahkan, tak ada yang menyangka perhatiannya pada soal kesehatan, Kiai Sahal Mahfud mendapat penghargaan dari WHO. Dengan gagasannya mendirikan Taman Gizi yang digerakkan para santri untuk menangani anak-anak balita seperti posyandu. Selain itu, juga mendirikan balai kesehatan yang sekarang berkembang menjadi rumah sakit Islam. Datang sedaya masyarakat Kajen, supados masyarakat Kajen menika tetep ngajeni awake. Ngajeni awake niku artose ya ampun ngantos nyupekaken menapa ingkang dipun amanataken dening Allah Subhanahu wa taala selama gesang. Niku namine ngajeni awak. Mboten kok ngajeni awak iku rumangsa gedhe niku sing paling penting. Lan umumipun menawi tiyang Kajen menika kedahipun teng pundi kemawon kedah diajeni. Lah saged dipun ajeni niku nek pancen tiyang niku disiplin nindakake perintah-perintah Allah. Nika pesan kula dhateng masyarakat Kajen. Jadi Kiai Sahal itu hampir sama dengan Kiai Khalil. Jadi orangnya dinas dalam tanda kutip. Jadi misalnya Anda berjanji sama Kiai Sahal jam 7. Anda datang jam 7.30, Anda sudah tidak akan ditemuin lagi. Yang saya pelajari dari beliau ini adalah ketekunannya di dalam belajar. Saya lihat banyak sekali memang dari kalangan pesantren itu yang mengartikan belajar itu tidak harus di sekolah, tidak harus di pesantren. Beliau bisa menguasai beberapa masalah dan yang paling menonjol tentu bagaimana dia memberi arti ulang, tafsir ulang terhadap ilmu-ilmu yang dia dapat di pesantren. Kitab-kitab kuning beliau aktualisasikan, dikontekstualisasikan dalam kehidupan masa kini. Itu saya kira salah satu keistimewaan dari Kiai Sahal. Januari 2014, Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfud wafat. Sebagaimana dikatakan oleh Gusmus, orang besar bukanlah orang yang punya jabatan, status sosial, dan santri yang banyak. Akan tetapi, orang besar adalah orang yang dapat mencetak santri atau murid yang besar pula. Demikian pula Kiai Sahal.
Kiai Sahal, sosok pendobrak tradisi ilmu fikih pesantren, menjadi lebih bisa dipahami oleh kalangan non-pesantren. Beliau tidak segan bila berbeda pendapat dengan ulama pesantren yang lebih mengedepankan tekstual dalam memutuskan masalah hukum Islam. Karena sosok Kiai Sahal merupakan ulama yang mengkombinasikan antara tekstual dan kontekstual dalam memahami permasalahan yang timbul di masyarakat, terutama tentang fikih. Tidak mengherankan bila beliau dinobatkan sebagai pencetus fikih sosial. Kiai Sahal, salah satu putra terbaik negeri ini, sebuah kepulangan yang membuat rasa kehilangan bagi bangsa. Ia mewakafkan hidupnya untuk santri, keilmuan, dan bangsa. Namun, di atas itu semua, ia pelajaran dan teladan tentang seorang berintegritas. Semoga semua ini menjadi sumur pahala yang tak pernah kering baginya. Allahumma ikfir lahu wa irhamhu wa afihi wa afu anhu. Lahu al-Fatihah.